Firman Tuhan dengan judul Eskalasi Geopolitik Dunia dan Akhir Zaman. Saudara-saudara, kita tahu kita sedang hidup pada akhir zaman dan tidak lama lagi Tuhan Yesus Kristus akan segera datang untuk kali yang kedua. Dalam Matius 24, Yesus pernah ditanya oleh para murid, apakah tanda kedatanganmu kembali? Yesus memberikan beberapa tanda-tanda akhir zaman, tetapi salah satunya adalah perang. Dalam Matius 24 ayat 6 dan 7 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Perang pernah terjadi dari sejak zaman dulu, tetapi sekarang perang itu berdampak ke seluruh dunia. Kalau dulu perangnya lokal, kalau sekarang perang Rusia-Ukraina aja bisa menyebabkan pasokan gandum ke Eropa dan sebagainya itu menjadi terganggu, harga-harga menjadi lebih mahal. Karena sekarang perangnya itu berdampak secara global ke seluruh dunia. Nah, hari-hari ini kita tahu bahwa eskalasi geopolitik global sedang meningkat. Ya, ini tahun kuda api katanya. Kalau saya lihat di Alkitab itu kuda itu lambang peperangan. Karena kuda merah itu perang. Ya, mudah-mudahan tidak perang tahun ini. Tapi itu yang sedang terjadi, saudara. Dan salah satu pemicu globalnya ini sosok kontroversial, Donald Trump. Karena dia mengutamakan policy America First. Mesti menomorsatukan warga negara Amerika dibandingkan pendatang dan sebagainya. Dan apa yang dia lakukan adalah perang tarif, mengenakan tarif pajak yang tinggi untuk barang-barang dari luar negeri. Juga sekarang yang dia lakukan adalah penguasaan geografi, karena ini berkaitan dengan geopolitik. Jadi posisi satu negara dalam kaitan negara-negara terdekat itu sangat menentukan keamanan daripada negara tersebut. Makanya Amerika berusaha kiri kanan muka belakangnya, halaman depan, halaman belakang dari Amerika Serikat itu berusaha dijaga rapat. Nah, salah satu tindakan yang dia lakukan adalah Venezuela. Saudara tahu bahwa cadangan minyak terbesar di dunia itu menurut penelitian adalah di Venezuela. Lebih besar daripada yang dimiliki Arab Saudi. Lebih besar dari yang dimiliki oleh Iran. Maka dia mau mengamankan cadangan minyak dunia, khususnya dalam pasokan ke Amerika, supaya dia tidak perlu bergantung lagi kepada Timur Tengah. Saudara tahu banyak negara Timur Tengah sekarang memusuhi Amerika karena Amerika jelas-jelasan mendukung Israel. Nah, kalau dihentikan pasokan minyaknya, kan pusing dia. Maka dia mesti cari cadangan lain. Dan ternyata yang paling banyak itu adalah Venezuela. Lalu bagaimana dia bisa menguasai Venezuela? Nggak harus jadi presiden Venezuela, tetapi taktik politiknya. Maka saudara-saudara, dia beberapa waktu yang lalu, 3 Januari 2026 awal tahun ini, mencomotlah Nicolas Maduro dari istananya malam-malam oleh tentara Amerika Serikat yang sudah berlatih, saya dengar 6 tahun, dan membawanya ke Amerika Serikat tanpa perlawanan berarti. Nah, apakah ini agresi militer? Yang diturunin itu terutama bukan orang militer tapi polisi, karena dia anggap, saudara sekalian, Nicolas Maduro adalah pemimpin kartel narkoba yang juga menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat. Saudara dengar beberapa hari yang lalu pemimpin kartel terbesar di Meksiko itu mati, itu pasti kerjaan Amerika juga itu. Karena kalau lihat geopolitiknya seperti ini Amerika bermain di belakangnya. Kok bisa ya ada presiden negara lain dicopot di bawah ke Amerika dan tidak ada goncangan di sana? Jawabannya pengkhianatan di dalam. Karena memang ada politikus yang tidak mau Maduro ini tetap memimpin. Dan kalau dia dicomot, maka sebetulnya kan ada yang menggantikan.
Nah sebetulnya percaturannya kan seperti itu. Dan Amerika juga agak sulit disebut sebagai agresi militer. Kalau agresi militer, waduh, itu seperti Rusia mengagresi Ukraina, itu militer. Tapi kalau ini memang taktiknya itu jago, saudara-saudara. Dia turunin polisi, dia bilang ini mengganggu Amerika karena dia pasok narkoba ke Amerika Serikat, dan ini menyebabkan ketidakstabilan juga di Venezuela. Lalu banyak orang-orang Venezuela menjadi imigran ke Amerika Serikat, dan ini mengganggu keamanan Amerika. Ya pokoknya kira-kira seperti itulah, itu lihainya Amerika, begitu saudara sekalian. Dan dia juga berkata bahwa, mereka juga berkata bahwa sebetulnya Venezuela itu adalah pangkalan militer bayangan dari Rusia dan Iran serta pengaruh ekonomi China dekat Amerika Serikat. Jadi maksudnya begini, saudara tahu bahwa Venezuela itu kan di Amerika Latin, nggak terlalu jauh dari Amerika Serikat. Kalau Rusia mau nyerang, kalau China mau nyerang, kalau Iran mau nyerang, kan jauh, saudara. Maka dia bikin pangkalan militer bayangan lah. Secara ekonomi China sangat berperan, tapi secara militer Rusia sangat berperan. Lalu Iran ini kan proksi. Proksi itu adalah kepanjangan tangan lah, negara yang pro kepada Rusia. Jadi Amerika bilang, waduh ini di halaman belakang kita ini, kita bisa ditembakin ini. Ya nggak langsung dari sana, tapi senjatanya bisa dikirim dari Rusia, dari China dan sebagainya. Lalu dia bisa mendarat di Venezuela, tembakin kita. Maka dia coba amankan dalam penguasaan Amerika. Oke, next slide. Selanjutnya yang coba dikuasai Amerika di hari ini adalah terusan Panama, ya, Kanal Panama. Karena Amerika Serikat mau membendung investasi China di Panama agar logistik, ekonomi, dan militer di bawah kendali Amerika Serikat. Kalau China itu biasanya agresinya bukan secara militer, tapi lewat ekonomi, saudara. Dia kasih gelontorkan dana yang sangat besar sehingga negara berhutang. Lalu kemudian ada bargaining yang harus mereka lakukan. Oke, hutang nggak bisa dibayar nih gimana? Oke, kita minta apa misalnya komoditas untuk perdagangan lebih dibuka lebar, atau misalnya minta beberapa pulau untuk mereka kuasai eksplorasi hasil alam dan sebagainya. Dan kalau saudara perhatikan ya, ini gambar ini. Kalau orang mau muter itu di atas kan Amerika Serikat, ini ke Amerika Latin, maka melalui Kanal Panama mereka bisa langsung muter ke situ ke atas, kira-kira 8.000 miles. Tapi kalau Kanal Panama ini ditutup atau dikuasai oleh pihak yang lain, mereka harus muter kira-kira 16.000 miles. Jadi ini seperti jalan tol di laut yang memotong kira-kira setengah daripada perjalanan. Menurut data sekarang, kapal yang lewat Selat Panama itu kira-kira 1.000 kapal setiap bulan. Itu tiap kapal tuh bayarnya mahal banget, saudara sekali. Ini 1.000 kapal tiap bulan. Karena mempersingkat jarak hingga 15.000 kilometer. Dengan ombak yang sangat berbahaya. Kalau mereka pergi ke bagian bawahnya itu, saudara sekalian, itu kan lebih jauh dan lebih bahaya. Ya, jadi kalau masuk lewat sini, ini lebih jauh, lebih bahaya. Terpaan ombak, kemungkinan kapal karam dan sebagainya besar. Lalu lewat kanal ini, waktunya hemat 20 hari. Bayangkan dengan bahan bakar minyak dan sebagainya. Makanya sekarang Amerika Serikat melakukan cara. Jadi begini, Mahkamah Agung dari Panama baru saja membuat keputusan beberapa waktu yang lampau bahwa perjanjian dengan China yang udah puluhan tahun dan China menggelontorkan dana yang sangat besar katanya tidak sah. Wah, China ngamuk dong sudah. Tapi mereka melakukan cara bukan lewat militer. Dia mulai cekik masalah ekonomi dan sebagainya. Saya tidak panjangkan di sini, tapi itu yang sedang terjadi karena mereka tahu ini biang keroknya ini Amerika, saudara. Jadi yang disasar oleh Amerika sekarang adalah Venezuela, lalu kemudian terusan Panama, satu lagi adalah Greenland. Kalau Greenland ini gambarnya di atas, tolong tampilkan.
Saudara sekalian, Greenland itu gini, ini Amerika, ini Kanada, lalu Greenland yang sekarang di bawah penguasaan Denmark. Orang di Greenland itu cuma berapa puluh ribu gitu lah, karena itu kan semuanya itu adalah salju, saudara. Ya, di atasnya Rusia. Nah, maka Amerika pikir, waduh, ini bisa-bisa Rusia nih dibantu sama China akan menguasai Greenland. Maka, saudara mungkin pernah dengar di sosial media, Donald Trump pernah ngomong nih, dia juga mau ambil Kanada, saudara. Dia mau ambil Greenland. Karena apa? Karena Greenland merupakan jalur Arktik utara, 90% mineral jarang, dia menyebut tanah jarang, ya, sesuatu yang jarang didapatkan di tempat lain begitu, yang digunakan untuk chip, untuk senjata, untuk teknologi masa depan itu ada di Greenland. Makanya China menguasai ekonominya, banyak kerjasama dan sebagainya dalam bidang ekonomi, karena China juga tahu. Nah, Amerika ingin merebut Greenland sekaligus memantau pergerakan kapal selam nuklir Rusia di kutub utara, dan ini pasti meningkatkan ketegangan politik secara internasional, karena Rusia kan kalau kirim pesawatnya, kalau kirim kapalnya dan sebagainya kan pasti lewat jalur itu, saudara sekalian. Nah, jadi ini sesuatu yang berbahaya. Yesaya 38:6 berkata bahwa nanti akan ada perang Gog dan Magog, dan salah satu yang terlibat adalah negara dari utara sekali atau negara dari utara jauh yang juga akan berkolaborasi dengan Gog, Rusia, dan akan menyerang Israel. Kelihatannya ini sudah mulai terhubung, saudara. Namun ada poros yang menentang Amerika Serikat, yaitu China dari timur dibantu dengan sekutunya Korea Utara. Jadi kalau China menyerang, maka Kim Jong Un juga saya rasa akan ikutan begitu ya. Dan Rusia dengan proksinya antara lain Iran. Ya, Alkitab Iran itu adalah Persia. Karena ternyata Iran ini adalah pemasok drone terbesar bagi Rusia sampai hari ini. Nah, China itu kuat dalam bidang dana dan teknologi. Saudara lihat teknologi Amerika dan China itu selalu bersaing, saudara. Dia keluarkan, kalau ini ChatGPT di China, DeepSeek dan sebagainya. Kalau ini ada Google, di China ada Baidu. Peperangan secara politik, peperangan secara ekonomi sudah sangat tinggi sebetulnya antara Amerika dan China. Dia kuat dalam dana dan teknologi, sedangkan Rusia kuat dalam energi dan kekuatan nuklir. Jadi mulai terbentuk nih di papan catur kancah peperangan atau mau perang internasional, Rusia sudah ada di situ, China sudah ada di sana, Amerika sudah ada di sana, lalu beberapa negara sekutunya juga sudah ada di sana. Tapi ingat, pusatnya bukan Amerika, pusatnya bukan Rusia, pusatnya kata Alkitab Israel. Jadi nanti akan semua terkoneksi dengan Israel. Kita mungkin hari-hari ini di sosial media belum terlalu bisa mengkaitkan dalam berita masa kini apa nanti kaitannya antara Rusia, China, Amerika dengan Israel. Nggak lama, saudara-saudara. Sekian tahun yang lalu waktu Rusia menyerang Ukraina, ada Mbak Tuan tanya sama saya, Pak, apakah ini kira-kira sudah menuju perang dunia ketiga? Saya bilang belum. Kenapa belum? Israel belum diajak. Karena Israel adalah jarum jam akhir zamannya Allah. Tiba-tiba Hamas menyerang Israel. Nah, sekarang mesti lebih waspada. Israel sudah mulai masuk di dalam kancah peperangan. Lawan Iran, Persia. Wah, mesti lebih waspada lagi. Sekarang backing-backingnya Iran dan sebagainya, China, Rusia dan sebagainya sudah ada di, kalau saya bilang gini ya, kalau orang main catur, saya dulu suka main catur soalnya, Pak Jody juga suka ya main catur. Nah, ini catur itu kan biasanya papanya ditutup nih. Sekarang udah dibuka nih. Lalu pion-pionnya, gajahnya, menterinya sudah duduk tuh di papan catur, semuanya udah siapin. Tinggal siapanya melangkah lebih dulu. Karena semua yang terkait itu sudah ada di sana. Tapi Israel akan menjadi konflik
Karena dalam Zakaria 12 ayat 2 dan 3, mari kita baca. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu atau cawan yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka dari itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapatkan luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Nah, saudara-saudara, Yerusalem akan memusingkan bangsa-bangsa. Ini nubuatan udah ribuan tahun yang lampau. Artinya negara yang mencoba menguasai Israel itu akan pening dan akan ditimpa oleh batu berat. Artinya akan mengalami resiko yang membahayakan. Salah satunya yang coba diupayakan oleh PBB dan macam-macam termasuk Indonesia mengusulkan two-state solution, solusi dua negara. Nah, kelihatannya ini masuk akal dan baik, tapi Alkitab Perjanjian Lama berkata, hei, Tuhan murka kepada orang yang membagi-bagi tanahku, karena itu adalah milikku. Nah, kalau udah Tuhan ngomong begitu, yang mau lakukan ini masuk akal kelihatannya, tapi melawan Tuhan. Dia seperti orang yang mengangkat batu dan akan ditimpa sendiri. Nah, saudara-saudara, karena ada nubuatan profetis tentang apa yang akan terjadi, makanya kita harus berdoa untuk pasukan keamanan yang dikirim dalam forum perdamaian. Kalau menjaga perdamaian it's okay, tapi kalau sampai ke yang lain, kalau menurut saya begini, terlibatlah dalam apa yang Tuhan berkati. Jangan sentuh apa yang Tuhan tidak sukai. Kita mungkin gak ada hubungan langsung dengan Israel dan sebagainya, tapi kalau kita melawan dan sebagainya, dalam Alkitab Tuhan bilang, itu milikku, jangan mengusik, kamu akan ditimpa batu berat. Ya, kita mesti waspada tentang hal tersebut. Gimana kalau bukan two-state solution? Menurut saya adalah langkah seperti yang dilakukan Afrika Selatan. Karena itu kan apartheid itu. Lalu Nelson Mandela yang ditahan 20 tahun lebih, dilepaskan, dia bisa bantai itu orang-orang kulit putih, tapi ternyata dia melakukan perdamaian. Maka tetap satu negara, tetapi dengan dua keistimewaan, kekhususan yang berbeda. Kalau dua negara itu akan perang, tapi kalau tetap satu negara saling menghormati dan sebagainya, mungkin itu bisa dilakukan. Setidaknya pernah ada negara yang jadi contoh, yaitu Afrika Selatan. Tapi saya bukan politikus, biar itu bagian orang lain. Tapi saya kan selalu melihat dari Alkitab, memang two-state solution menurut saya pribadi itu bagus. Daripada berantem, udahlah, pisah kamar begitu. Tapi Tuhan ngomong, kamu membagi-bagi tanahku, itu milikku. Kalau Tuhan udah ngomong gitu, ya jangan main-mainlah sama Tuhan, begitu saudara. Nah, masalahnya ada banyak orang tidak paham akan hal ini karena belum dibukakan firman kepadanya. Nah, Amerika Serikat sendiri sangat pro kepada Israel dan mereka melakukan perjanjian damai namanya Abraham Accord. Karena mereka bilang sama negara-negara Arab, jangan berantem lah, bapak kamu kan sama Abraham toh. Ya, jadi Yahudi, Kristen, Islam kan bapak leluhurnya sama Abraham atau Ibrahim juga, udah rukun lah. Maka Uni Emirat Arab, Bahrain mulai damai kan dengan Amerika dan Israel, saudara. Dan ini akan diperpanjang, termasuk Indonesia diajak. Karena Indonesia negara yang mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Makanya Presiden Prabowo sudah muncul gambarnya di Israel sebagai salah satu yang akan diajak di dalam Abraham Accord ini. Ini perjanjian damai dengan negara-negara Arab. Tapi Alkitab berkata bahwa itu semuanya sementara. Sebab 1 Tesalonika 5 ayat 3 bilang, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Bagaimana supaya Palestina, Timur Tengah damai sejahtera? Menurut saya sesuai dengan apa yang saya simak dalam Alkitab, kemungkinannya cuma satu,
Yesus datang jadi raja, dia jadi raja di Palestina, baru aman. Kalau enggak akan ada aman, saudara sekalian. Yang mungkin politikus nggak setuju, tapi saya kan bacanya bukan peta politik dunia, saya bacanya Alkitab, bahwa Yerusalem hanya akan aman, daerah sekitarnya akan aman, kalau raja di atas segala raja, Yesus datang memerintah di bumi ini, namanya kerajaan 1000 tahun. Nah saudara-saudara, Israel ini bisa menjadi jam dunia, karena Lukas 21 ayat 20 dan 24 berkata, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. 24, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Jadi ada nubuatan bahwa Israel akan dikepung oleh bangsa-bangsa, ada banyak orang yang mati, dan kalau pengepungan terhadap Yerusalem itu terjadi, waktunya sudah dekat. Yesus sudah mau datang. Nah sekarang Venezuela, Greenland, Panama, papan catur lagi disiapkan. Mungkin udah mulai bidaknya maju ke sana dan sebagainya. Tapi intinya Israel hari-hari ini masih belum. Tapi menurut saya nggak lama lah saudara. Israel pasti akan terlibat di dalam masalah ini. Nah ini geopolitik internasional yang sekarang kita lihat sebagai anak-anak Tuhan. Lalu apa kelanjutannya? Nah ini yang kita harus ngerti, saudara. Menurut Alkitab, di akhir zaman akan ada 2 perang besar. Kalau boleh disebut sebagai perang dunia ketiga, itu akan ada 2 fase. Pertama disebut perang Gog-Magog, yang kedua perang Armageddon. Saya jelaskan yang pertama. Perang Gog-Magog itu dicatat di dalam Yeskiel 38 dan 39. Izinkan saya bacakan Yeskiel 38 ayat 1-6. Dikatakan begini, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Orang Persia, Ethiopia, Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Bet Togarma dari utara sekali dengan seluruh bala tentaranya. Banyak bangsa menyertai engkau. Di sana dikatakan bahwa akan ada seorang raja bernama atau disebut Gog. Gog itu artinya Raja Agung, karena berasal dari kata Ibrani Ros. Dan Raja Agung itu, Ros, itu terkait dengan Rusia. Dan dikatakan di ayat 6, kamu datang beserta dengan bala tentaramu, sekutunya dari utara sekali. Nah saudara-saudara, lalu disebutkan beberapa daerah. Kalau daerah dulu sama sekarang kan namanya bisa beda-beda. Sekarang Indonesia, dulu kan namanya Nusantara. Ini sekarang Jakarta, dulu namanya Batavia. Sebelumnya namanya yang lain. Nah jadi kita coba lihat daerah teritorial yang disebutkan Alkitab sekarang diduduki oleh negara apa. Gog, Mesek, Tubal itu tampaknya negara bekas Uni Soviet, misalnya Kazakhstan, Uzbekistan, dan sebagainya. Persia jelas adalah Iran. Gomer adalah Eropa Timur. Bet Togarma adalah Turki. Lalu Put adalah Libya, dan Kus adalah Ethiopia. Perhatikan bahwa Kus jelas Ethiopia, tapi dari Kus ini muncul banyak orang-orang Afrika yang sekarang itu menduduki banyak negara-negara di Afrika. Ini cikal bakal dari banyak orang Afrika. Berarti dari utara Rusia, Turki, negara-negara sekutunya, dan selatan Kus, Timur Tengah itu akan berkolaborasi menjepit Israel. Tampaknya mereka ingin menjara sumber alam. Saya dengar bahwa di Laut Mati itu sumber alamnya sangat luar biasa kaya dan sangat bermanfaat untuk teknologi kini dan yang akan datang.
Dan juga untuk dunia yang makin hari makin akan kering, dibutuhkan pupuk dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang sangat mereka cari dan mereka kelihatannya akan temukan di Israel dan sekitarnya. Dan juga teknologi Israel yang sangat luar biasa mereka ingin kuasai. Tetapi dalam Yesaya 38 ayat 13 dijelaskan oleh Alkitab, ada yang tidak akan ikut koalisi Gog. Disebutkan begini ayat 13, negeri Sheba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu, apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu, untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda, dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali? Jadi ada negara yang bilang, kamu mau merampok Israel ya, aku nggak ikutan. Itu disebut Sheba dan Dedan. Tampaknya ini adalah negara di Jazirah Arab, karena Sheba dan Dedan itu kan benar-benar sebuah suku bangsa yang pernah hidup, dan teritorialnya sekarang diduduki oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Dan indikasi ini terlihat dalam perang Israel yang lalu melawan Iran, di mana negara-negara inilah yang memberi informasi tentang penyerangan Iran yang mendadak kepada Israel tanpa aba-aba. Ini saya ambil dari potongan sosmed. Ramai negara Arab bantu Israel patahkan serangan Iran. Ini alasannya. Jadi kenapa keheranan internasional, kenapa waktu Israel berperang lawan Iran, negara Arab malah bantuin Israel? Kita yang jauh-jauh kan benci banget sama Israel, saudara. Tapi negara-negara tetangganya lo malah bantuin Israel, bukan bantuin Iran. Nah ini juga menjadi tanda tanya begitu, saudara. Lalu kemudian Tarsis, ini tampaknya terkait dengan Inggris, maksudnya Eropa. Dan kalau Eropa itu terkait dengan Amerika, karena Amerika itu kan asalnya orang Eropa yang hijrah ke sana sekian abad yang lampau. Tetapi menurut Alkitab, Eropa dan Amerika tidak akan membantu Israel terang-terangan pada peperangan Gog dan Magog, karena memang hanya Yahweh, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang akan menolong Israel pada perang Gog dan Magog itu. Ada satu negara lain yang jelas di dalam Alkitab disebutkan negara yang tidak akan berkomplot dengan Rusia dan sekutunya. Itu adalah negara keturunan Edom atau Esau, termasuk Moab dan Amon. Ya, Moab dan Amon saudara tahu itu kan anaknya Lut. Dan Edom itu kan dari Esau, saudaranya Yakub. Negara itu sekarang adalah negara Yordania. Dari mana kita tahu bahwa ini akan lebih pro ke Israel? Ini presiden kita Prabowo kan baru mendarat kemarin di Yordania, karena Raja Yordania sekarang kan temannya. Ya. Mazmur 60 ayat yang 10, Moab tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku. Jadi kalau Tuhan datang pada zaman dulu, sepatunya dicopot oleh budak lalu dicuci kan. Berarti ini kan bicara soal hamba. Jadi Moab dan Edom itu akan melayani, menjadi hamba atau menolong orang pilihan. Kenapa Yordania bela Israel tembak jatuh rudal drone Iran? Jadi waktu Iran tembak, itu kan mesti lewat Yordania, saudara. Ditembak sama Yordania, jatuh. Ngamuk mereka. Lah kamu itu, saya pikir temen. Kok kamu nembak-nembakan gitu? Alasannya apa? Ya takut jatuh di Yordania kan mati rakyat kita. Jadi kita tembaklah di atas supaya tidak berbahaya bagi yang di bawah. Ya pokoknya ada alasan, saudara. Nah, Wahyu 12 ayat 14 menunjukkan nanti pada akhir zaman Antikristus akan memburu Israel yang akan terpelihara 3,5 tahun di padang gurun. Wahyu 12 ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya, ada tafsiran rohani, perempuan adalah gereja. Tetapi ada tafsiran hurufiah yang lebih rohani, yang jasmania bilang ini bicara tentang negara Israel. Karena dari Israel itulah muncullah Mesias. Nah, jadi
Israel akan terbang dengan kekuatan sayap nasar, artinya akan melarikan diri ke sebuah tempat 3,5 tahun supaya tidak disergap oleh ular naga, si iblis dan antikrisnya. Dan di mana tempat itu adalah di tanah Moab, Edom, dan Amon. Ada tafsiran yang berkata kemungkinan di Petra, di Yordania. Kalau saudara pernah ke Holy Land dan ke Yordania, tentu akan lebih gampang memandang hal ini. Karena itu pegunungan batu merah, saudara-saudara, seperti di gambar sebelah sana. Dan itu adalah tempat di mana dulu keturunan Edom dan sebagainya itu ada di tempat tersebut. Nah, dalam Daniel 11 ayat 40 dan 41 dikatakan begini, tapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia, dan Raja Negeri Utara akan menyerbu dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan dia akan memasuki negeri-negeri dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai, artinya Israel, akan dimasukinya, dan banyak orang jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian penting dari Bani Amon. Jadi menurut Alkitab udah jelas, ada perang utara selatan, Israel dijepit, mau dijarah, tetapi akan terluput negara ini, yaitu teritorinya Yordania. Nah saudara, ini tafsirannya memang sudah pernah terjadi pada zaman Antiochus Epiphanes dari Yunani, tetapi akan terjadi lagi karena dalam prinsip penafsiran nubuat ada yang disebut sebagai the law of double reference, hukum referensi ganda. Sudah pernah terjadi, tapi akan terjadi lagi. Contohnya, Yoel menubuatkan akan ada pencurahan Roh Kudus. Sudah digenapi belum? Sudah pada hari Pentakosta, Kisah Rasul 2. Tapi akan digenapi lagi pada akhir zaman. The law of double reference. Jadi Yordania pada masa Antikris akan luput, dan ini bisa menjadi tempat pelarian bagi orang-orang Israel. Apakah memang demikian? Kita tunggu tanggal mainnya. Tapi menurut saya Alkitab ini luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Kalau saya baca Alkitab, makin menggali lebih dalam, makin kagum gitu. Gak mungkin ini diciptakan oleh manusia yang sampai tahu apa yang akan terjadi detail. Siapa negara yang akan jadi sekutu, siapa yang akan tidak akan jadi sekutu, siapa yang akan nyerang, siapa akan luput. Ini kan detail sekali. Gak mungkin semuanya terjadi secara kebetulan. Nah, tetapi apa yang akan terjadi dengan hal ini? Ketika Gog atau Rusia dan sekutunya menyerang Israel, Tuhan akan menghukum Gog. Yeskiel 39 ayat 6. Aku akan mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang yang diam di pesisir dengan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Mayat mereka akan dikubur 7 bulan. Yeskiel 39 ayat 11 dan 12. Senjata Gog akan dibakar 7 tahun. Yeskiel 39 ayat 9. Jadi tampaknya ada bencana alam yang luar biasa. Bukan Amerika yang membantu, bukan Eropa membantu. Israel sudah sangat terjepit, banyak orang mati juga di sana, tanahnya mau dijarah. Tiba-tiba hukuman, hujan, belerang dan sebagainya, gempa bumi yang dahsyat itu akan menimpa pasukan Rusia dan sekutunya, dan mereka akan kalah. Dikubur 7 bulan karena banyak sekali mayatnya, dan senjatanya dibakar 7 tahun. Nah, pada waktu Yahweh menolong, menurut Wahyu 7 akan terjadi pertobatan 144.000 orang Israel yang boleh dikatakan buah sulung penyelamatan, dan mereka akan menjadi penginjil-penginjil yang memberitakan Injil dengan berani, seperti banyak orang-orang dari Yahudi yang bertobat, convert kepada Kristus dan dipakai Tuhan luar biasa, dan banyak orang-orang Yahudi akan bertobat dan diselamatkan. Jadi pada akhirnya Israel akan diingat lagi oleh Tuhan dan diselamatkan. Dan tampaknya peristiwa Gog Magog ini terjadi